Yo yo yo, selamat datang di Maskot Kak. Awal mula saya ternak ayam bangkok ini pertamanya agak bingung ya, karena baru pertama kali pelihara ya. Pertama kali pelihara itu saya beli 2 ekor dengan harga sekitar 200 satu ekornya itu. Jadi kalau 2 ekor itu kan 400 jadinya. Nah, awalnya sih niat buat hobi-hobi aja ya, buat hobi-hobi peliharaan di rumah. Karena kan kemarin kan lagi gabut gitu, nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan sih, masa itu sepulang kerja nggak ada kegiatan di rumah. Awalnya cuman iseng, terus saya pelihara kan. Setelah sekitar 4 bulan saya pelihara ayamnya itu kan umurnya sudah memasukin 7 bulan ya. Terus saya tes sama tetangga saya, sama teman saya lihat cara tarungnya. Nggak tahu kenapa hoki sih. Hoki itu ketika saya bawa ke tempat teman saya, teman kerja kan. Teman saya tuh langsung ditawarnya 3 juta satu ekornya. Pertamanya saya nggak langsung pikir panjang, langsung saya lepas kan. Ya namanya kita beli 200 ditawar orang 3 juta kan hoki kan. Nah, dari sanalah saya mikir kan, kok bisa semahal itu. Pertama saya nggak tahu cara main ayam itu apa yang dicari kan, cuma tarung-tarung aja. Tapi teman saya itu sanggup bayar 3 juta. Nah, terus yang adik satunya lagi ditawarnya lagi oleh dia itu 4 juta kan. Nah, jadi 7 juta jadinya. Setelah sampai rumah, kayaknya enak ternak ayam bangkok ini. Disitulah otak bisnis saya mulai berjalan. Jadi sebelum saya beli pacek dan babonnya ini, saya sharing-sharing dulu sama teman saya kan. Kalau ternak itu yang bagus itu harusnya pacek atau babon kan. Setelah saya sharing sama teman itu, katanya tuh babonnya harus bagus, nggak apa-apa mahal, yang penting bagus kan. Karena anak ayam itu nanti 70% bakal niru babonnya, kecuali kalau babon cetak. Kalau babon cetak itu hampir 90% lah. Kalau bilang 100% kan nggak mungkin kan. 90% pasti ikut paceknya lah. Setelah saya rajin-rajin sharing, saya cari bahan dulu, saya buka-buka di media sosial kan, cara melihat gaya tarung. Nah, dari sana saya kenal gaya main rakot, gaya main super lock, anti lock, kuda lari. Kuda lari itu kayak ayam kampung gitu ya. Kalau ayam kampung itu kan udah kalah, napasnya udah nggak tahan lagi, dia lari kan. Nah, tetapi saya buka YouTube itu ternyata bagus gitu, yang kuda lari itu. Pertamanya bingung juga, ayam kok dibilang kuda lari gitu kan. Ternyata kuda lari itu ayamnya itu ngajak lari. Lanjut aja kita pembahasannya ya. Awal-awalnya itu saya lihat dan beli di media sosial lah ya. Saya lihat tarungnya, saya dapatlah pacek si gemoy itu. Si gemoy tadi, kelabu api itu. Gemoy itu saya beli sekitar harga 2 juta kemarin. Harga itu sekitar 2 juta. Kalau paceknya itu, babonnya itu saya beli 7,5 ya, 750. Kalau babon putih itu. Terus babon hitam itu sekitar 500 saya ambil kemarin. 500 itu umur 3 bulan ya. Jadi saya pelihara dari gadis gitu. Nah, tapi banyak sekali sih tantangannya sewaktu beternak itu kan. Karena prosesnya begitu panjang ya.
Dari babon itu aja hampir memakan waktu 5 bulan gitu. 5 bulan buat bisa bertelur ya. Bertelur aja. Karena setelah saya sharing-sharing sama teman, buka-buka media sosial, teluran ayam bangkok itu bagusnya itu teluran ketiga. Nah, itu sih ada yang bilang mistis, ada yang bilang fakta. Karena mereka bilang kalau pengalaman dari para senior itu kan, teluran pertama itu tulangannya kurang bagus. Yang lebih bagus lagi babon itu sudah masuk umur 3 tahun ke atas kan, udah tua, itu makin bagus lagi anakannya. Jadi kalau teluran pertama kemarin saya kasih aja sama tetangga, kasih teman, kasih sama keluarga kan, nggak saya jualin. Teluran kedua juga gitu sih, teluran kedua saya kasih sama tetangga sama teman bagi yang mau ya. Sekarang ini udah memasuki teluran ketiga. Nah ini anakan teluran ketiga ini. Memang luar biasa sekali sih badannya, tulangannya besar tulangannya. Kemarin itu anakan ayam saya ini udah hampir 30 ya, karena babon saya kan 4 jatuhnya. 2 ekor itu dari om saya, dikasih kemarin sama om saya. Sewaktu pertama kali nelur itu nggak jadi telurnya, karena mereka kan nelurnya simbungan. Kalau teman-teman semua nggak tahu arti simbungan itu gini ya, satu tempat telur tapi 2 babon yang meram. Pertama saya agak terkejut kan, kalau ayam dusun itu nggak gitu ya. Tapi saya biarin aja, mungkin aja bakal meletas. Nah, setelah hampir 21 hari saya tunggu, ternyata nggak ada yang meletas gitu. Nggak oke juga sih pertama nelur itu. Terus teluran kedua ya baru meletas. Nah, udah masuk umur 1 bulan, saya upload lah di media sosial kan. Kalau umur 1 bulan ini biasanya saya jual 250 ya. Alhamdulillah banget kan, lakunya itu 250.000 per 1 ekornya. Jadi kemarin sudah laku itu sekitar 25 ekor kan. Udah balik modal lah. Belum sih kalau balik modal. Tapi sangat menguntungkan sih, karena kemarin kan tahu sendiri, kalau dari gadis dari umur 3 bulan satunya babon, terus yang satunya dari umur 5 bulan kan, biaya makan per hari itu banyak sih. Kalau saya biasanya kalau per bulan itu habis uang 300.000 ya, 300.000 buat beli por sama beras merahnya. Meskipun saya ternak bukan untuk aduan, masih saya campurin beras merah, padi, jagung kan, saya campurin jadi satu di pornya nanti. Masih sih saya kasih nasi, tapi gacor juga sih meskipun makannya kayak gitu. Jadi 25 ekor tadi dikali 250, kalau 20 aja udah 5 juta ya. 5 juta bukan? 5 juta sih ya. Jadi udah 7,5 juta untung dari pelihara ayam bangkok ini. Kalau umur 2 bulan saya kali 2 kan. Kalau umur 2 bulan 500.000. Nah, saya jual itu, saya kasih lihat dulu kayak tarung paciknya ini. Kalau pacik ini bagus main, dia nggak mau ditempel. Kemarin kan masuk jenis pama pacik ini. Pacik saya ini memang spek badannya ini kayak BK ya, tapi gaya mainnya gaya pama. Itu yang bikin terkejut itu kan. Kalau babon di kandang kita ini ada 3 jenis. Pertama pama, ya 2 ekor dari om saya itu pama kan. Terus kalau yang putih ini campuran BK Pakoi. Mainnya bagus juga mainnya. Kalau yang warna hitam itu mangun ya, ori mangun itu. Nah, kalau ini mangun ini,
Ini kemarin saya beli 1.300 ini. Rencana sih mau dibuat cari nama dulu ya. Biasalah kan. Kalau ternak itu harusnya tadi nama kita di gelanggang itu harus ada. Ini kemarin rencana mau saya rawat, saya urus, terus saya bawa ke gelanggang itu. Kalau udah minimal 10 kali atau 8 kali menang, saya jadikan pacikan. Tetapi nggak hoki sih, karena kemarin ayam ini kena penyakit kuning ya. Faktor cuaca, tahu sendirilah kalau faktor cuaca ini ekstrim banget. Gimana kalau di tempat-tempat kalian semua? Kalau di sini cuacanya hujan, panas, tiba-tiba langsung hujan. Jadi kandang kita tadi becek semua ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Silakan di like, subscribe, dan komen ya. Support selalu ya channel ini biar semakin berkembang. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih telah menonton channel ini ya. Saya sangat berharap ada support dari teman-teman supaya bisa tonton saya sampai habis dan channel kita bisa cepat monetisasi. Nanti kalau sudah monetisasi, kita perbaiki lagi videonya.